Pace bene, masih di mea culpa. Kemarin kita sudah berbicara ketika Protestan berkata kepada Katolik, "Hey Katolik, back to Bible." Lalu apa tanggapan kita? Kita memilih back to Christ. Karena kalau kita back to Christ, dengan sendirinya kita back to Bible dan informasi-informasi lain yang mengajarkan kita tentang Kristus dan karyanya. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan lain. Bila Protestan berkata, "Hey Katolik, back to Christ." Nah, dalam menanggapi ini kita kemudian melihat diri kita. Jangan-jangan ada keadaan, situasi, peristiwa di mana Katolik memang tidak lagi bersama dengan Kristus. Nah, ketika muncul pertanyaan, pernyataan dari seorang Protestan yang berkata, "Hey Katolik, back to Christ," kita harus berintrospeksi juga. Introspektare, melihat ke dalam. Ada apa dengan kekatolikan? Saya yakin gereja Katolik itu, sebagaimana ada hakikat gereja, adalah simul iustus et peccator, serentak benar dan pendosa, serentak ilahi dan insani. Ketika berbicara tentang doktrin, saya yakin gereja Katolik on the right path dalam keyakinan saya. Tetapi ketika berbicara dalam gereja sebagai proyek insani, gereja tidak luput dari kecacatan. Karena gereja ini toh dibangun oleh manusia juga yang tidak sempurna. Sangat bisa diterima secara logis, rasional apa yang dilakukan oleh Martin Luther pada masanya. Bahwa gereja mengalami kemunduran secara spiritual dan moral. Gereja harus dengan berani berkata mea culpa atas segala kesalahan itu. Dan bukan dengan sendirinya bahwa gereja menyadari kesalahan itu, sekarang gereja sudah menjadi bersih-bersih saja. Tidak juga. Ketika ada orang, entah itu personal atau komunal, sekelompok orang memutuskan keluar dari gereja Katolik, satu pertanyaan pantas muncul. Mengapa? Andai kata mereka nyaman di dalam gereja Katolik, untuk apa mereka pergi? Pasti ada sesuatu yang salah di dalam gereja Katolik yang membuat orang berkata, lebih baik saya meninggalkan ini. Saya tidak akan meninggalkan Kristus, tetapi saya akan keluar dari gereja Katolik. Ada apa? Nah, sekali lagi kita bisa melihat bahwa gereja itu bisa kita pandang secara ilahi dan juga secara insani. Gereja mengajarkan kita siapa itu Allah, bagaimana kita mengenalnya dan berusaha meniru dirinya, meneladani dia dalam praktik hidup. Tetapi harus kita sadari gereja itu juga insani. Manajemennya bagaimana? Siapa oknum-oknum, sumber daya, personalia di dalamnya? Sebagai organisasi kemanusiaan juga, organisasi manusiawi maksud saya. Bagaimana uangnya dikelola? Bagaimana para pemimpinnya bertindak di dalam? Mulai dari ketua lingkungan, ketua kering atau istilah lain, ketua stasi, ketua wilayah, pastornya, religiusnya, frater, susternya di dalam. Nah, ketika akhirnya kita juga berbicara tentang personalia di dalam gereja, ada apa dengan kaum hierarkinya? Apakah sinarnya tidak lagi tampak sampai-sampai orang berpaling darinya? Karena sudah redup di dalam, sehingga harus berpaling keluar. Tapi tidak adil juga kalau kita terus menyalahkan hierarki. Karena gereja terdiri dari umat beriman yang terdiri atas awam dan kaum hierarki. Dan kaum hierarki hanya segelintir, meskipun perannya penting di dalam gereja, dibandingkan umat beriman Kristiani yang awam, yang jumlahnya sampai 1,2,3 miliar orang. Inilah yang menentukan wujud dari gereja itu sendiri. Nah, ketika saya berbicara juga tentang gereja Katolik, tidak dengan sendirinya sama gereja Katolik di Amerika dengan gereja Katolik di Indonesia. Dan ketika saya berbicara juga tentang gereja Katolik Indonesia, tidak sama juga praksis hidupnya gereja Katolik di Sumatera, di Jawa, di Timur. Dan ketika saya berbicara tentang gereja Katolik di Jawa, bagaimana dia di Jawa Tengah, bagaimana dengan di Jawa Timur, di keuskupan itu, di keuskupan ini.
berbeda-beda juga. Maka ketika kita berbicara gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik, kita berbicara tentang gereja dalam teori kita. Kita berharap teori ini membantu kita dalam praktek. Tetapi faktanya praktek bisa berbeda-beda. Praktek bisa berbeda-beda. Ketika seorang Protestan berkata Katolik menyembah berhala, pasti ada alasan mengapa mereka berkata begitu. Pasti ada kekeliruan di dalam gereja Katolik. Ketika ada sekelompok orang mulai memberikan posisi yang berlebihan kepada Maria, sampai-sampai orang Katolik itu mengalahkan Maria, pasti ada alasan, pasti ada sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, mereka baca, yang diproduksi di dalam gereja Katolik yang membuat mereka yakin Katolik ini keliru. Maka ada juga tindakan kita Katolik yang tidak merepresentasikan who Catholic is. Siapa Katolik itu sebenarnya? Maka ketika seorang Protestan berkata, "Hey Katolik, back to Christ," ketika itu memang kita harus benar-benar juga mengintrospeksi diri. Termasuk toleransi kita. Saya termasuk orang yang mencoba inklusif karena Kristus sendiri ada bagi semua orang. Tetapi toleransi pada level apa? Pada ruang-ruang mana kita mengizinkan seseorang masuk, dan pada ruang mana kita berkata, sampai pada di sini kamu melangkah, kamu bisa melangkah, lebih dari sini tidak. Toh Kristus juga memakai terminologi kandang. Di luar kandang ini ada juga domba-dombaku. Tetapi tidak dengan sendirinya domba di sana, domba di sini sama. Ada pembatas kandang yang dikatakannya. Tapi saya tidak mau memakai terminologi ini, kutipan ini untuk meyakinkan orang-orang tentang apa yang saya pikirkan. Tetapi saya mau menyatakan bahwa toh toleransi, inklusivitas kita harus tetap pada relnya. Ada batasan yang mana batasan ini harus juga didalami lebih lagi. Banyak orang yang tidak suka dengan Konsili Vatikan kedua, Katolik sendiri. Pasti ada alasan untuk ini. Pasti ada praktek dari keputusan yang ada di Konsili Vatikan kedua yang keliru dalam interpretasikannya. Pasti ada kekeliruan secara parsial yang dilakukan orang demi orang. Maka kita pun bisa mengoreksi kembali, mencoba melihat kembali praktek-praktek iman, keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Bagaimana kita memadupadankan kebudayaan kita dengan agama kita, dengan kekatolikan kita. Benar, Konsili Vatikan kedua sungguh revolusioner dan tidak akan keliru bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dimuat di dalamnya. Tetapi ketika lebih dari batasan itu, kita bisa menjadi keliru. Sebuah koreksi saya pikir baik untuk kita hidupi, dan kita harus berterima kasih kepada sahabat-sahabat Protestan yang memberikan warning, peringatan kepada kita untuk terus mengkoreksi diri. Semoga kita sanggup pelan-pelan dan pace bene.